selamat datang di mata kuliah Kalkulus. Hari ini kita akan belajar tentang tes perbandingan limit untuk uji kekonvergenan deret. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang tes perbandingan secara langsung. Di sini ada beberapa anomali, yaitu ketika kita menguji deret berikut, di mana n-nya mulai dari 3, seperti yang kita ingat. Di sini kita mendekatinya pasti dengan seper n kuadrat, tapi ternyata tandanya tidak konsisten dengan konsep perbandingan langsung. Sehingga kita mendekatinya dengan deret yang mirip, yaitu 9 per n kuadrat, hanya perbedaannya di konstanta awalnya. Ternyata tandanya menjadi konsisten. Berarti di sini untuk perbandingan langsung, itu kita harus benar-benar memilih deret yang tepat untuk dibandingkan. Nah, selanjutnya karena ada anomali tersebut, kita coba cek dengan uji yang lain, yaitu adalah tes perbandingan limit. Di sini adalah untuk mengatasi anomali pada perbandingan langsung, di mana kita tinggal bandingkan saja limit n menuju tak hingga dari deret an dibagi bn. Jika nilai limitnya itu antara 0 sampai tak hingga, maka jika an dan bn-nya itu sifatnya adalah sama-sama konvergen ataupun divergen gitu. Jadi kalau misalkan deret yang di soal itu konvergen, sedangkan yang dibandingkan itu juga divergen, maka dia sifatnya juga akan sama. Tapi ketika L-nya sama dengan 0, nah kalau L sama dengan 0 atau nilai limitnya itu 0, maka sigma dari BN di sini konvergen. Jika BN-nya konvergen, maka sigma AN-nya konvergen. Tapi untuk perbandingan limit di sini tidak perlu sampai kita ingat-ingat mana yang harus dilabel AN, mana yang harus dilabel BN. Nah, tapi kalau di sini sigma BN pasti deret yang sudah diketahui sifat kekonvergenannya. Jadi bedanya di sini kalau tes perbandingan limit, tanda BN di sini adalah deret yang sudah kita ketahui sifat kekonvergenannya atau biasa kita sebut sebagai deret reference. Nah, sedangkan AN itu adalah deret yang mau kita uji kekonvergenannya atau yang ditanya pada soal. Kalau pada konsep perbandingan langsung itu terkadang deret reference kalau untuk uji kedivergenan kita simbolkan dia sebagai AN, tapi ketika kekonvergenan kita simbolkan dia sebagai BN. Nah, kalau pada perbandingan limit tidak perlu karena BN-nya pasti deret yang sudah diketahui sifat kekonvergenannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk implementasi konsepnya, yang pertama kita coba kerjakan soal yang pertama di sini adalah soal sebelumnya, mungkin ya, sigma n mulai dari 1 sampai tak hingga dari 3 ya, yang soal sebelumnya, yaitu yang sudah kita hitung menggunakan tes integral dan tes perbandingan langsung. Kita juga coba hitung menggunakan tes perbandingan limit. Nah, nanti mana yang paling mudah bagi kalian tesnya, maksudnya tes kekonvergenan yang mana yang paling mudah menurut kalian, itu yang coba kalian perdalam. Jadi di situ setiap ketemu deret pakai tes itu aja, itu juga tidak masalah untuk mengerjakan ujian semester. Nah, selanjutnya kalau misalkan pada prinsip sebelumnya kita di perbandingan langsung kita nyoba pakai 9 per n kuadrat ya. Pertamanya kita coba tebak menggunakan seper n kuadrat, ternyata tandanya tidak konsisten dengan konsep perbandingan langsung. Sehingga di sini muncullah perbandingan limit. Kita pendekatannya tetap sama, yaitu kita coba dekati deret itu dengan seper n kuadrat. BN-nya adalah seper n kuadrat. Kemudian kita hitung nilai limit n menuju tak hingga dari deret tersebut. Jadi di sini ketika kita hitung limit, kita transfer dia sebagai fungsi. Nah,
Di sini kita bandingkan AN-nya adalah 1 per X min 2 kuadrat dibagi dengan BN-nya adalah 1 per X kuadrat. Kita hitung nilai limitnya. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat dibagi X minus 2x, x kuadrat minus 2x plus 4. Ini saya jabarkan aja ya, x min 2 kuadratnya. Nah, ketika kita substitusikan, ternyata hasilnya tak hingga per tak hingga. Oleh karena itu, kita bisa pakai dalil L'Hopital ataupun pakai dibagi pangkat tertinggi. Jadi, untuk menyelesaikan limit dengan fungsi polinomial, kalian bisa menggunakan dibagi L'Hopital atau dibagi pangkat tertinggi. Di sini karena polinomial saya pilih bagi pangkat tertingginya yaitu x kuadrat. Jadi semuanya saya kalikan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Jadi kita tidak mengubah soal. Jadi di atas kita kalikan 1 per x kuadrat, yang bawah juga kita kalikan 1 per x kuadrat. Hasil limitnya adalah 1. Berarti jika kalian bandingkan dengan tes integral, sama ya. Tes integral juga untuk deret ini hasil integralnya adalah 1. Ketika kita coba menggunakan perbandingan limit, ternyata juga sama 1. Dan ketika kita dekatkan di sini, karena dia hiperharmonik 1 per n kuadrat itu adalah sifatnya konvergen, dan nilai limitnya adalah L sama dengan 1, maka kita bisa simpulkan untuk deret ini n mulai 3 sampai tak hingga n min 2 kuadrat juga sifatnya konvergen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini kita coba mulai dari N1 sampai tak hingga dari deret yang dalam berbentuk akar. Jadi kalau tadi ditarik pangkat atau power, sekarang kita tarik akar. Nah, coba kalau misalkan kita punya soal seperti ini, bagaimana memilih BN-nya? Nah, kalau misalkan bentuknya seperakar ya, seperti sebelumnya, kita hanya mengconsider bentuk dari deret yang memiliki pangkatnya tertinggi, di situ 1 per n kuadrat, jadi 1 per n kuadrat tapi di akar, jadi saya dekatkan dengan 1 per n. Nah, 1 per n ini adalah deret harmonik di mana sifatnya adalah divergen. Jadi saya pilih BN di sini adalah 1 per n. Kemudian saya hitung nilai limitnya. AN-nya adalah 1 dibagi akar n kuadrat plus 19n dibagi 1 per n. Oh, maaf salah ini ya, karena kita harus transfer dia sebagai fungsi, jadi ini notasinya harus dalam bentuk notasi variabel x. Jadi di sini x kuadrat plus 19x dibagi 1 per x. Kemudian kita sederhanakan perhitungannya menjadi seperti ini, x dibagi akar x kuadrat plus 19x. Nah, konsepnya seperti tadi, untuk limit itu kita substitusikan dulu tak hingga. Ketika kita substitusikan, ternyata hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, ketika kita menjumpai hasilnya tak hingga per tak hingga, kita untuk deret polinomial kita bisa pakai L'Hopital ataupun pakai bagi pangkat tertinggi. Nah, di sini saya pilih bagi pangkat tertinggi dan ternyata hasilnya adalah juga sama dengan x dibagi x1 kemudian akar. Nah, pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Untuk di dalam akar saya masukkan x kuadrat karena ditarik akar ya. Nah, hasilnya ternyata limitnya juga sama dengan 1. Karena deret 1 per n itu adalah divergen sifatnya, dan hasil limitnya itu adalah L sama dengan 1, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa sigma dari N1 sampai tak hingga 1 per akar n kuadrat plus 19n itu juga memiliki sifat divergen. Jadi seperti statement pada tes perbandingan limit, kalau hasil limitnya antara 0 sampai tak hingga, atau di sini 1 kan nilainya antara 0 sampai tak hingga. Jika AN atau BN-nya itu konvergen atau divergen, maka yang diuji juga hasilnya sama-sama konvergen atau divergen. Jadi ketika kita tahu si BN itu konvergen atau divergen, si AN-nya akan mengikuti. Nah, tapi ketika kita observasi untuk deret yang berbentuk lainnya, ternyata di tes perbandingan limit pun terjadi anomali di sini. Contohnya adalah kasus berikut ini.
Contoh deret, ketika kita mempunyai deret n1 sampai tak hingga dari len n per n. Nah, per n kuadrat ya. Nah, di sini kita tentukan dulu bn-nya kan. Bn-nya ini karena bentuknya fungsinya ln n ya. Jadi di sini kita juga pastinya kita agak bingung sebenarnya ini bisa didekatkannya ke len n-nya dianggap n dibagi n kuadrat atau seper n kuadrat. Dalam artian kita nggak pedulikan len ada di atas gitu. Karena kalau kita dekati dengan deret len, kita kan dia tidak diketahui fungsi sifat kekonvergenannya. Jadi paling bisa kita dekati dia adalah dengan hiperharmonik antara yang seper n kuadrat atau yang seper n. Nah, fatalnya ketika seper n kuadrat itu nilai P-nya lebih besar dari 1, dia sifatnya konvergen, tapi ketika seper n, P-nya kurang dari 1, sama dengan 1, dia sifatnya divergen. Nah, coba kita cek atau uji satu-satu, apakah nilai limitnya akan ada pada range 0 sampai tak hingga. Kalau nilai limitnya antara 0 sampai tak hingga, berarti kita bisa simpulkan sesuai bn-nya. Nah, kita coba hitung limitnya untuk limit x menuju tak hingga len x dibagi x kuadrat. Untuk yang pertama, bn seper x kuadrat. Kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Jadi x kuadratnya bisa kita coret, sehingga kita hanya perlu menghitung limit x menuju tak hingga dari len tak hingga. Hasilnya ternyata tak hingga. Nah, berarti di sini nilai limitnya tak hingga. Padahal untuk uji perbandingan limit itu nilai limitnya hanya boleh dinyatakan antara rentan 0 sampai tak hingga. Di situ tidak ada tanda sama dengan tak hingga. Berarti ini tidak bisa disimpulkan menggunakan tes perbandingan limit. Kemudian kita tes BN yang kedua. BN yang kedua adalah kenapa kita dekati seper n jika kita mengconsider len n itu sebagai fungsi n, sehingga n dibagi n kuadrat adalah seper n. Tapi untuk yang seper n kuadrat kita tidak perlu mengkhawatirkan len n, jadi dibuang aja len n-nya, jadi kita dekati pakai seper n kuadrat. Nah, sekarang untuk bn yang kedua, coba kita hitung perbandingan limit antara len n per n kuadrat dibagi dengan seper n. Nah, ternyata ini bisa kita sederhanakan, hanya tinggal limit x menuju tak hingga dari len x per x ya. Ketika kita masukkan tak hingga, ternyata hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, karena bentuknya bukan polinomial, di sini kita bisa pakai L'Hopital ya. Dibagi aja fx dibagi gx, itu menjadi limit f aksen per g aksen. Jadi kita cari turunan yang pertama, len x turunannya adalah seper x. Kemudian turunan yang bagian bawah ini hanya tinggal x, turunannya adalah 1. Berarti di sini hasil limitnya adalah limit x menuju tak hingga dari seper tak hingga. Berarti 0. Nah, ternyata hasil limitnya sama dengan 0. Padahal di sini bn yang kita pakai sifatnya adalah divergen. Jadi di sini kita dapat untuk bn yang kedua itu adalah L-nya sama dengan 0, namun sigma bn yang kita pakai itu adalah divergen. Nah, karena ini untuk L sama dengan 0 itu bn-nya harus konvergen. Nah, padahal yang kita pakai itu adalah bn divergen. Maka dari itu untuk deret ini juga tidak bisa disimpulkan dengan menggunakan tes perbandingan limit. Jadi ketika ada anomali perbandingan limit, maka akan muncullah beberapa uji kekonvergenan deret yang lainnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas. Tapi di sini ternyata kita juga bisa mendekati dia karena n yang dari tadi kita pakai itu adalah antara 1 sampai 2. Nah, kita coba di tengah-tengahnya, yaitu n-nya pangkat 3/2. Nah, ini adalah langkah terakhir kita untuk menggunakan tes perbandingan limit. Apakah akan konsisten dengan konsep perbandingan limit untuk menarik kesimpulan deret itu? Konvergen apa divergen. Nah, kita coba dekati dengan seper n pangkat 3/2. Ini termasuk deret hiperharmonik juga.
Karena nilai P-nya lebih besar sama dengan 1, berarti di situ sifat dia adalah konvergen. Coba kita hitung nilai limitnya untuk ln X dibagi X kuadrat. Di sini kita bisa sederhanakan dipangkatkan minus 3/2 ya. Di sini dikali X pangkat 3/2. Nah, ini bisa disederhanakan hanya tinggal setengah 3/2 dikurangi 4/2 ya. Kurangi 4/2, jadi di bawah masih nyisa setengah. Jadi di sini setengah itu kan akar ya. Jadi bisa saya tulis limit X menuju tak hingga dari ln X berakar X. Ketika kita substitusikan ternyata hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Jadi kita bisa pakai L'Hopital karena ini adalah bentuk fungsi, bukan bentuk fungsi yang pangkat. Jadi kita langsung pakai turunan aja. Kita cari turunan dari ln X dibagi akar X. Ini adalah 1/X, turunannya ln X. Turunannya akar X adalah setengah X pangkat minus setengah. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu ini apa namanya bentuk fungsinya menjadi sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 dikali dibagi akar X. Jadi 1/X dibagi 1 akar X itu adalah 1 akar X. Jadi ketika kita substitusikan tak hingga di sini akar tak hingga adalah tak hingga, jadi 2 per tak hingga 0. Jadi nilai L-nya adalah sama dengan 0 dan BN yang kita pilih itu dengan BN-nya N3/2, sigma N3/2 yang dimana dia adalah deret hiperharmonik yang sifatnya konvergen. Untuk P lebih besar dari 1, maka kita bisa simpulkan bahwa sigma dari ln N per N kuadrat di sini adalah juga sifatnya konvergen. Karena untuk L sama dengan 1, deret reference kita harus yang konvergen. Untuk tugas, coba kalian kerjakan 5 soal ini. Untuk yang soal nomor 1, 2, dan 3 ini mirip tekniknya sampai nomor 4, 1 sampai 4 itu mirip menggunakan contoh soal yang pertama gitu. Tinggal kalian dekati kalian mau bandingkan dengan deret apa 1/n ya untuk yang pertama. Nah, nomor 5 karena sudah saya bahas dan dimana dia terjadi anomali di situ. Ini untuk latihan soalnya akan saya ganti dengan soal berikut ini. Jadi coba kalian kerjakan ketika deret ini adalah bentuknya ln N dibagi dengan N pangkat nim digit akhir kalian. Jadi kerjakan soal berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.